Sumpah ini gue pengen bahas banget siapa sebenarnya penduduk asli wilayah Palestina atau Yudea, karena banyak banget orang yang menurut gue keliru dan akhirnya menutup mata atas kejahatan yang dilakukan Zionis di tanah Palestina. Hanya karena orang Palestina adalah orang Arab atau pendatang katanya, padahal itu salah ya. Oke, kita bahas. Pertama, orang Palestina itu adalah penduduk asli wilayah tersebut. Banyak orang yang nggak tahu kalau orang Palestina adalah keturunan langsung bangsa Kanan, penduduk asli wilayah itu ribuan tahun lalu sebelum akhirnya lahir bangsa Yahudi. Penelitian DNA dari Harvard tahun 2020 yang dipublikasikan di jurnal Cell menunjukkan bahwa Palestina modern punya warisan genetik yang nyambung langsung ke bangsa Kanaan kuno. Artinya, mereka bukan pendatang, mereka bukan impor dari Arab, mereka adalah anak tanah itu sendiri. Terus juga nih, kalau misalnya kita lihat sejarah, bangsa Israel bukanlah penduduk asli Palestina, dan bukan pula pewaris tanah kosong. Sebelum Ibrahim atau Abraham datang dari Mesopotamia, wilayah itu sudah dihuni oleh bangsa Kanan. Masyarakat kuno yang membangun kota-kota seperti Yeriko, Hebron, dan Gaza. Setelah beberapa generasi, keturunan Ibrahim berpindah ke Mesir karena kelaparan, lalu kembali lagi ke tanah Kanan sekitar abad ke-13 sebelum Masehi melalui peristiwa Exodus, yaitu pembebasan 12 suku Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Long march atau perjalanan panjang dari Mesir ke tanah yang dijanjikan. Peristiwa ini bahkan tertulis di Alkitab, Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dan ada juga di Al-Quran. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Saat itu, wilayah Kan'an tersebut masih dihuni oleh bangsa Kan'an yang keberadaannya itu tercatat dalam sumber-sumber Mesir kuno, prasasti Amarna, dan kitab-kitab suci. Artinya, bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan sebagai pendatang dan penakluk, bukan sebagai pewaris tanah yang kosong. Terus misalnya ada yang bilang, Israel punya hak kok karena mereka punya kerajaan Yahudi kuno dan Israel kuno. Sumpah, ini nih bahaya banget guys. Sebenarnya konsep penduduk asli ini itu ditentukan oleh kerajaan atau siapa yang lebih dahulu tinggal. Aku kasih contoh ya. Tapi ini maaf ya kalau sensitif karena kan ini contoh. Dulu itu Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah pernah dikuasai oleh kerajaan Sunda selama berabad-abad. Lalu misalnya nih muncul suatu pemimpin politik zolim yang menilai bahwa kelompok etnis tertentu bukanlah penduduk asli. Misalnya maaf ya, dalam hal ini Betawi, karena dinilai produk hasil kolonialisme VOC Belanda yang membawa banyak kelompok etnis di luar Pulau Jawa ke wilayah tersebut. Kan nggak benar kan? Kita nggak boleh menutup kemungkinan bahwa orang Betawi itu memiliki darah Sunda kuno yang tetap stay di tanah tersebut. Meskipun pada akhirnya terjadi percampuran, tetapi orangnya kan tetap diem di situ dengan memiliki ikatan dengan tanah tersebut. Terus, apakah suatu kerajaan yang berkuasa atas suatu tanah, maka penduduk asli yang bukan dari etnis penguasa berarti tidak memiliki hak atas tanahnya? Meskipun mereka tinggal berabad-abad di tanah tersebut, atau bahkan dari tanah tersebut yang sebelumnya kosong gitu mereka tinggal. Sumpah ini bahaya banget guys. Dan kalau memang iya, berarti pemerintahan dengan ideologi kayak gini tuh apartheid atau bahkan lebih buruk. Aku kasih contoh lagi ya. Kesultanan Mataram pernah menguasai sebagian Jawa Barat dan Madura pada abad ke-17. Apakah dengan demikian orang Sunda dan Madura yang sudah tinggal di tanahnya selama berabad-abad membentuk identitas, budaya, dan bahasa menjadi bukan penduduk asli dan layak diusir dari tanahnya? Sumpah ini sekali lagi bahaya banget guys. Intinya, siapa yang hidup, bertani, membangun, dan menjaga tanah selama berabad-abad, dialah pemilik sah tanah itu, bukan siapa yang membawa bendera dan tentara. Kedua, orang Palestina juga mewarisi sebagian dari darah Yahudi kuno. Karena selama ribuan tahun, banyak komunitas Yahudi awal yang tetap tinggal dan berasimilasi di tanah Palestina, seiring perubahan kekuasaan, agama, dan budaya. Yang seharusnya dipertanyakan justru adalah apakah orang Yahudi Eropa, khususnya kelompok
Ashkenazi yang datang ke Palestina pada abad ke-19 dan 20 memiliki garis keturunan Yahudi asli yang lebih kuat dibandingkan orang Palestina yang tidak pernah meninggalkan wilayah itu. Studi genetika oleh Dr. Aaron L. Haig dari University of Sheffield menunjukkan bahwa Yahudi Ashkenazi memiliki campuran genetik dari Eropa Timur dan Kaukasus yang jauh dari profil genetik Yahudi kuno Levant. Sementara itu, studi dari Harvard University dan Sanger Institute 2020 yang diterbitkan di jurnal Cell mengungkapkan bahwa penduduk modern seperti Palestina, Lebanon, dan Suriah memiliki keterkaitan genetik yang langsung dan lebih kuat dengan bangsa Kanan dan penduduk Levant kuno, termasuk komunitas Yahudi awal. Artinya, secara biologis maupun historis, orang Palestina bukan hanya penduduk asli, tetapi juga membawa warisan genetik dari populasi Yahudi kuno itu sendiri, lebih dekat dibandingkan sebagian diaspora Yahudi yang kembali ke Palestina setelah ribuan tahun. Perlu dicatat nih ya, ketika Umar bin Khattab memimpin penaklukan Palestina pada abad ke-7 Masehi, beliau justru membuka kembali akses bagi orang-orang Yahudi yang sebelumnya diusir oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium untuk kembali ke tanah suci tersebut. Ini tuh menunjukkan bahwa kekuasaan Islam tidak dibangun di atas pengusiran atau penghapusan etnis lain. Selama masa pemerintahan Islam, Umar tidak melakukan perubahan sistematis terhadap komposisi genetik penduduk setempat. Memang terjadi percampuran genetik seiring waktu, namun itu sudah berlangsung jauh sebelum kedatangan Islam, akibat interaksi panjang wilayah Palestina dengan berbagai peradaban seperti Mesir, Asyur, Babel, Persia, dan Yunani. Ketika kekuasaan Islam hadir, yang berubah bukanlah identitas biologis penduduk, melainkan aspek bahasa dan budaya yang secara alami menyerap unsur Arab dan Islam, lalu berbaur dengan tradisi lokal yang telah mengakar. Dengan demikian, kekuasaan Islam tidak menghapus warisan asli wilayah tersebut, melainkan membentuk integrasi budaya yang tetap mempertahankan kesinambungan identitas penduduk aslinya. Jelas ya, bahasanya ya memang bahasa Arab, tapi orangnya masih asli. Ketiga, klaim Zionisme atas tanah ribuan tahun lalu itu adalah keliru. Jika setiap orang bisa mengklaim tanah atas dasar sejarah ribuan tahun lalu, maka Roma bisa mengklaim kembali Inggris, Arab bisa menuntut wilayah Spanyol, Sunda bisa merebut paksa Banten, Jakarta, Cirebon, dan sebagian Jawa Tengah, Jawa bisa mengklaim sebagian besar Jawa Barat, Madura dengan dalih Mataram, bahkan bisa mengklaim lebih jauh Malaysia dengan dalih Majapahit. Aceh bisa mengklaim Sumatera Utara, Riau, dan Semenanjung Malaya. Malaysia juga bisa mengklaim Riau dengan dalih Kesultanan Malaka, dan seterusnya. Bahkan sambil merubah komposisi penduduk asli menjadi etnis penguasa, mengusir, bahkan genosida. Sumpah ini serem ya, asli. Ngeri kali ya. Perlu diingat ya, Deklarasi Balfour 1917 dan pendirian Israel 1948 adalah hasil dari kolonialisme Inggris dan gerakan Zionisme yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Eropa, bukan dari hak historis asli atas tanah. Klaim penduduk asli seharusnya berdasarkan hubungan kontinu dengan tanah, eksistensi sosial budaya, dan penguasaan ruang hidup, bukan sekedar narasi leluhur ribuan tahun lalu yang kemudian dipakai untuk memindahkan dan menggusur masyarakat yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Data sensus Mandat Inggris tahun 1922 diperkirakan 89% penduduk Palestina adalah Arab yang terdiri dari Muslim dan Kristen. Lalu tahun 1947 sekitar 67% masih Arab, walaupun imigrasi Yahudi meningkat. Nah, mayoritas penduduk Yahudi pada saat berdirinya Israel baru tiba dalam 50-60 tahun sebelumnya, berimigrasi dari Eropa, terutama karena gelombang antisemitisme dan Holocaust. Dengan demikian, menggunakan mitos sejarah dan garis keturunan dari ribuan tahun lalu untuk menggusur masyarakat yang hidup secara nyata di tanah itu, hari ini bukanlah dasar yang adil atau sah untuk klaim kedaulatan.